Pemirsa, KNKT menyebut pesawat latih yang jatuh di BSD Tangerang Selatan tidak memiliki black box. Padahal black box adalah komponen penting dalam mengungkap jatuhnya sebuah pesawat. Untuk membahasnya sudah bersama kami Ketua Pusat Studi Air Power Indonesia, Bapak Cepi Hakim. Selamat sore Pak Cepi. Pak Cepi, KNKT ini menyebut pesawat latih tak wajib dilengkapi oleh black box atau kotak hitam. Tanggapan Anda seperti apa, Pak? Ya, kalau penjelasan KNKT mengatakan tak wajib, ya berarti tak wajib. Dalam pengertian bahwa memang aturannya seperti itu. Jadi aturan-aturan dalam dunia penerbangan di Indonesia itu adalah mengacu pada aturan yang dikeluarkan oleh International Civil Aviation Organization. Karena penerbangan nasional itu merupakan subsistem dari sistem penerbangan global yang dikelola oleh ICAO, ya, International Civil Aviation Organization. Jadi kalau memang aturannya seperti itu, ya memang seperti itu. Oke, tapi menurut Pak Cepi apakah diperlukan sebenarnya Pak black box tidak hanya di pesawat komersil yang besar, tapi di semua pesawat mungkin karena namanya musibah bisa terjadi di semua jenis pesawat, Pak Cepi? Ya, diperlukan atau tidak diperlukan, tentunya ada hitung-hitungannya ya, untuk efisiensi dan efektivitas. Saya pikir para ahli penerbangan sudah mencapai satu kesimpulan bahwa memang mungkin tidak perlu. Saya nggak yakin dibilang tidak perlu, tapi mungkin tidak wajib seperti itu. Ya, tidak wajib. Karena kalau tidak wajib itu berarti dia boleh pasang, dia boleh enggak. Tapi sekali lagi ya, perhitungannya tentunya efisiensi dan efektivitas. Karena black box itu bukan barang murah ya. Dia akan menaikkan harga pesawat itu tinggi sekali mungkin. Oke. Pak Cepi, ini kan pesawat yang jatuh jenis TEK-6P 2006T ini hitungannya masuk dalam kondisi tahun yang muda. Mungkinkah terjadi trouble menurut Pak Cepi? Ya, trouble atau tidak trouble, kita bisa melihat bahwa memang pesawat ini mengalami kelainan, ya, mengalami kecelakaan, mengalami failure, ya. Sehingga dia terpaksa kelihatannya ingin melakukan pendaratan darurat. Dan itu dikuatkan dengan pilot sempat mentransmit, sempat membroadcast Mayday. Artinya dalam keadaan darurat. Ya. Oke. Sebagai purnawirawan yang memang berkecimpung di Angkatan Udara, menurut Pak Cepi, apakah bagaimana seorang pilot seharusnya do atau harus lakukan ketika memang dalam kondisi Mayday seperti itu? Apakah memang ada tahapannya Pak Cepi sehingga akhirnya memang harus melakukan pendaratan darurat, dan dalam peristiwa yang terjadi di BSD ini memang 3 orang meninggal dunia dalam kejadian tersebut, Pak Cepi? Ya, dalam dunia penerbangan itu semuanya sudah jelas ya, sudah sangat jelas. Dalam pengertian bahwa ada aturan-aturan, ada prosedur, ada ketentuan yang berlaku yang harus dilakukan. Misalnya saja dalam penerbangan biasa itu ada normal procedures, ya, prosedur penerbangan dalam keadaan normal. Kalau terjadi kegagalan mesin atau apapun, itu ada juga yang namanya emergency procedures, ya, prosedur keadaan darurat, dan pilot harus menguasai itu, normal procedures maupun emergency procedures. Jadi dalam penerbangan semuanya itu semuanya jelas. Begitu juga tentang pesawat, ya, kesiapan pesawat, para teknisi yang bertanggung jawab dia menyiapkan pesawat juga sesuai dengan aturan yang berlaku, bahwa dia harus mengecek semua hal yang bersangkutan dengan operasional penerbangan, dan dia merilis pesawat ini bisa terbang. Ya. Tetapi kecelakaan kan bisa terjadi kapan saja dan di mana saja, kita nggak tahu. Betul. Itu sebabnya maka setiap negara itu memiliki namanya National Civil Aviation Authority, otoritas penerbangan sipil, yang merupakan bagian dari otoritas penerbangan internasional.
Ya. Tugasnya adalah mengelola bagaimana manajemen penerbangan sipil di negara ini. Dan apabila terjadi kecelakaan, itu sudah ada badan investigasi ya, di Amerika namanya National Transportation Safety Board, ya, dan di Indonesia namanya KNKT. Oke. Badan investigasi ini bertugas menyelidiki sedetil mungkin dengan tujuan kecelakaan dengan penyebab yang sama tidak terulang kembali. Jadi itu target penyelidikan yang dilakukan oleh KNKT. Oke, tapi Pak Cepi, kalau tidak ada pertama adalah kalau tidak ada black box, apa yang kira-kira akan diinvestigasikan, apa yang dijadikan acuan oleh KNKT dalam melakukan investigasi? Itu yang pertama. Kedua, informasinya kan memang saat kejadian kondisi sedang hujan cukup lebat. Apakah Bapak pernah punya pengalaman terbang dalam kondisi serupa? Lalu apakah memang ada disarankan untuk tidak terbang atau ada bukan travel warning tapi perkiraan cuaca sebelum terbang, seperti itu Pak Cepi? Ya, setiap operasi penerbangan itu didahului dengan flight plan namanya. Ya, orang harus menyusun rencana penerbangan. Di dalam rencana penerbangan itu ada salah satunya data cuaca. Jadi dia akan menyesuaikan operasi penerbangan itu dengan cuaca. Ya, dia cuaca di sana jelek, ke sini cuaca jelek, situ ketinggian sekian. Itu namanya flight plan, ya, flight plan. Dan semua sudah well organized sebenarnya di dalam prosedur yang berlaku itu mengenai cuaca. Tadi yang pertama apa pertanyaan tadi yang pertama? Apa yang menjadi acuan KNKT dalam investigasi? Jadi KNKT itu lembaga investigasi ya standar internasional. Dia terdiri dari para investigator yang memiliki sertifikasi sebagai investigator. Itu ada ilmunya sendiri. Jadi apabila terjadi kecelakaan pesawat terbang, apa yang harus dilakukan? Itu sudah ada format yang standar. Kalau tidak ada black box begini, kalau ada black box begitu dan lain sebagainya. Tapi intinya adalah secara garis besar yang dipastikan para investigator itu akan mengumpulkan data awal terlebih dahulu. Itu pasti ya. Data awal itu adalah bagaimana kondisi pilot dan bagaimana kondisi pesawat sebelum terbang. Itu pasti dilihat riwayatnya. Pesawat ada logbook, pilot ada logbook, ada license. Yang menyiapkan pesawat ada teknisi yang mempunyai juga sertifikasi. Jadi itu akan dicek satu persatu semua sebagai data awal sebelum masuk kepada mengapa sampai terjadi seperti itu. Oke, Pak Cepi, terakhir usai peristiwa ini apakah akan berdampak pada perizinan klub penerbangan ke depannya, Pak Cepi? Begini, jadi dalam proses investigasi yang dilakukan KNKT itu pasti final resultnya ya, hasil akhirnya akan terdiri dari paling tidak pesawat ini mengalami kecelakaan. Kenapa? Ya, dari 100% kesalahan atau penyebab itu ada sekian persen ini faktor yang berkontribusi, ini sekian persen berkontribusi terhadap terjadinya kecelakaan. Karena terjadinya kecelakaan itu tidak pernah terjadi dengan penyebab yang satu, tidak. Mesti dia beberapa hal. Dan itu pasti diuraikan secara detail. Dan kemudian diikuti dengan rekomendasi. Ya, dengan sekian persentase kecelakaan penyebab yang berkontribusi A misalnya, maka direkomendasikan seperti hit B begitu. Jadi benar bahwa nantinya pasti akan ada tindakan korektif namanya setelah diterima final result dari penyelidikan atau investigasi kecelakaan pesawat terbang ini. Itu pasti. Karena apa? Sekali lagi sasaran atau target dari penyelidikan penyebab kecelakaan pesawat terbang adalah bertujuan agar kecelakaan pesawat terbang dengan penyebab yang sama tidak terulang lagi. Baik. Terima kasih Pak Cepi Hakim, Ketua Pusat Studi Air Power Indonesia telah bergabung bersama kami sore hari ini. Kita berharap KNKT bisa menemukan penyebab dan kedepannya dapat dihindari kejadian serupa. Selamat sore Pak Cepi. Selamat sore Samuel Purba.